Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu cuaca cerah dan Abu Nawas terlihat duduk santai di teras rumahnya menikmati secangkir teh. Wajahnya tampak tenang meskipun ia tahu bahwa beberapa orang hendak mendatanginya untuk meminta nasihat mengenai topik yang cukup serius. Benar saja, tak lama kemudian datanglah beberapa sahabatnya. Mereka duduk di sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Salah seorang dari mereka membuka pembicaraan. Abu Nawas, kami ingin sekali tahu pendapatmu tentang sebuah hal yang sering kita bicarakan, namun tetap saja sulit dipahami. Apa sebenarnya kunci untuk masuk surga? Abu Nawas tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu. Ia memandangi satu persatu wajah yang menatapnya penuh harap. Setelah menarik napas dalam, ia menjawab dengan tenang. Kunci surga tidaklah rumit. Tuhan kita Maha Penyayang dan tidak membuat hal ini sulit. Kunci surga adalah mengabdi kepada Tuhan dan berbagi pada sesama. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang terdiam sejenak. Mereka berharap jawaban yang lebih panjang dan kompleks, mungkin dengan rincian tentang amal-amal tertentu atau cara-cara beribadah tertentu. Namun, jawaban Abu Nawas terasa begitu sederhana. Melihat wajah-wajah bingung di sekitarnya, Abu Nawas pun menjelaskan lebih lanjut. Begini, kata Abu Nawas, hidup ini ibarat sebuah perjalanan menuju Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan segala kebesarannya, dan Dia ingin kita selalu ingat kepadanya dalam setiap langkah kita. Itu adalah bentuk pengabdian kita. Namun, selain itu, kita juga diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam perjalanan hidup ini, kita bertemu dengan banyak orang yang juga menuju Tuhan sama seperti kita. Maka, berbagi pada sesama adalah bentuk cinta kita kepada ciptaan Tuhan. Salah satu orang di antara mereka bertanya, apakah itu artinya beribadah saja tidak cukup, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan. Benar sekali. Tentu saja beribadah itu penting, sangat penting. Tapi bagaimana kita bisa berkata bahwa kita mencintai Tuhan jika kita tidak peduli pada sesama manusia? Kita tidak bisa hanya fokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan melupakan hubungan kita dengan orang lain. Kita tidak bisa hanya menjadi hamba yang patuh kepada Tuhan, tetapi enggan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Seorang tetangga lain bertanya dengan nada skeptis, tapi Abu Nawas, bukankah Tuhan lebih senang pada orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Tuhan memang senang pada hamba yang taat, tetapi Dia juga Maha Pengasih dan selalu mendorong kita untuk mengasihi sesama. Coba pikirkan, apakah seseorang bisa menjadi hamba yang baik jika ia menutup mata terhadap penderitaan di sekitarnya? Tuhan menciptakan setiap makhluknya, dan salah satu cara untuk membalas cintanya adalah dengan turut mencintai makhluk lainnya. Lalu Abu Nawas menceritakan sebuah kisah yang ia dengar dari seorang ulama besar. Kisah ini tentang seorang dermawan yang menghabiskan waktunya untuk membantu orang-orang yang menderita, memberinya makan, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dermawan itu tidak pernah meninggalkan ibadahnya, namun ia juga tidak pernah membiarkan satupun orang di sekitarnya kelaparan atau kedinginan tanpa membantunya. Orang ini dipanggil Tuhan dengan sebutan hamba yang paling dicintai, karena ia telah menjalankan dua hal utama dalam hidup, pengabdian kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Kisah ini membuat teman-temannya terdiam sejenak. Mereka mulai merenungi apa yang dimaksud Abu Nawas dengan kunci surga. Apakah selama ini mereka terlalu fokus pada ibadah pribadi sehingga lupa pada sesama? Atau apakah mereka hanya beramal karena ingin dipandang baik oleh orang lain? Abu Nawas melanjutkan penjelasannya. Kunci surga itu bukanlah sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau. Kunci surga itu ada di hati setiap manusia.
saat kita memiliki ketulusan dalam beribadah dan mengasihi sesama tanpa pamrih, kita sudah memegang kunci tersebut. Jadi, bagaimana cara kita memastikan bahwa kunci itu ada dalam genggaman kita, Abu Nawas? Tanya seorang teman. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, mulailah dengan niat yang tulus. Ketika kamu beribadah, lakukanlah sebaik mungkin, seolah-olah kamu sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Dan saat kamu bertemu orang lain, perlakukan mereka dengan penuh cinta, seakan kamu melihat Tuhan pada diri mereka. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja orang yang kita bantu itu adalah perantara Tuhan untuk menguji kebaikan hati kita. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kehidupan adalah ujian yang penuh dengan kesempatan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk membantu atau mengabaikan, itu adalah saatnya kita menggunakan kunci yang kita miliki. Tidak ada amal yang kecil di mata Tuhan, kata Abu Nawas. Bahkan, tersenyum kepada orang lain pun bisa menjadi kunci yang membawamu mendekat ke surga. Kuncinya bukan pada besar kecilnya amal, tetapi pada keikhlasan dan ketulusan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, orang-orang pun mulai memahami makna kunci surga yang sesungguhnya. Mereka sadar bahwa mungkin selama ini mereka terlalu fokus pada hal-hal besar dan rumit, sementara kunci surga justru terletak pada hal-hal sederhana. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah membantu membuka mata mereka. Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk bersantai di bawah pohon rindang dekat pasar. Dengan wajah yang tenang dan senyum ramah, dia menjadi pusat perhatian banyak orang yang senang mendengar petuahnya yang unik. Di antara para pendengar, ada seorang pemuda yang dikenal cerdas, tapi gemar menantang pemikiran orang lain. Pemuda itu maju mendekati Abu Nawas, dan dengan percaya diri, dia bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Siapa yang menciptakan setan tuli itu?" Para pendengar yang lain terdiam, menunggu jawaban Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Kamu ingin tahu jawabannya? Kalau begitu, ikutlah denganku." Pemuda itu mengangguk, dan mereka berdua berjalan keluar dari pasar, menyusuri jalan kecil menuju hutan yang rindang. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah pondok tua yang kosong dan sepi di pinggir desa. Pondok itu terlihat gelap karena dikelilingi pepohonan besar yang menaungi setiap sisi. Abu Nawas masuk ke dalam pondok dan duduk di kursi tua yang berdebu. Dengan tenang, dia memandang pemuda itu dan berkata, "Sekarang, bayangkan, seandainya kita menutup seluruh jendela dan pintu pondok ini, lalu memadamkan semua cahaya, apa yang akan terjadi di dalam sini?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja akan menjadi gelap gulita. Kita tak akan bisa melihat apapun." Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Benar sekali. Dalam kegelapan itu kamu tidak bisa melihat apa-apa, bukan? Tetapi apakah gelap itu ada dengan sendirinya?" Pemuda itu berpikir sejenak. "Tidak, gelap hanyalah ketiadaan cahaya," jawabnya. "Benar," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kegelapan bukanlah sesuatu yang diciptakan. Itu muncul karena tidak ada cahaya. Sama seperti itu, wahai anak muda, kebutaan spiritual juga bukanlah sesuatu yang nyata. Kebutaan itu hanyalah ketiadaan pengetahuan dan iman. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup dalam kegelapan, menutup telinganya untuk mendengar kebenaran, dan seperti itulah yang disebut setan tuli." Pemuda itu terdiam, mulai memahami arah pemikiran Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Orang yang mengabaikan kehadiran Tuhan atau kebenaran, dialah yang menciptakan setan tuli dalam dirinya sendiri." Setan tuli itu bukanlah makhluk luar, tetapi simbol ketulian hati yang terjadi karena manusia menolak cahaya pengetahuan dan kebijaksanaan dari Tuhan.
Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh makna dan berkata, "Ketika hati seseorang tertutup oleh kesombongan, keangkuhan, ketidakpercayaan, ia menjadi seperti setan yang tuli, buta terhadap petunjuk Tuhan. Bukan karena setan itu ada di luar sana dan diciptakan untuk menjadi tuli, tetapi karena orang itu sendiri yang menciptakan ketulian dalam hatinya." Pemuda itu tersentuh oleh penjelasan Abu Nawas yang begitu mendalam. Ia memahami bahwa setan tuli itu bukanlah makhluk yang nyata, melainkan perlambang dari hati yang menolak kebenaran. Abu Nawas mengingatkannya bahwa kegelapan tidak pernah ada jika ada cahaya, dan kesesatan tidak akan ada bila hati terbuka untuk menerima petunjuk dan kebijaksanaan Tuhan. Sejak saat itu, pemuda tersebut berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi meragukan keberadaan Tuhan. Ia menyadari bahwa kebenaran adalah cahaya yang selalu ada. Hanya saja manusia seringkali menutup mata dan telinga mereka. Melalui pertemuan ini, pemuda tersebut belajar untuk membuka hatinya. Dan dengan begitu, setan tuli yang selama ini ia tanyakan menghilang dari benaknya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Beberapa pengawal pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, mereka mendapati istri Abu Nawas sedang menjemur pakaian. Salah satu pengawalnya bertanya kepada sang istri, "Di mana Abu Nawas?" Dengan tenang, istrinya menjawab, "Maaf, suami saya sedang nongkrong di warung kopi." Tanpa menunggu lama, para pengawal langsung menuju warung kopi, tempat Abu Nawas biasa menghabiskan waktu. Begitu tiba di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang duduk santai bersama teman-temannya. Melihat kedatangan para pengawal, Abu Nawas langsung bangkit dan bertanya, "Ada urusan apa kalian mencariku?" Salah satu pengawal menjawab, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja memanggil Anda ke istana." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Sudah bisa menebak bahwa dirinya mungkin tengah terlibat masalah besar. Ia tahu tuduhan melanggar aturan kerajaan pasti menjadi alasan pemanggilannya kali ini. Teman-temannya yang mendengar hal itu tampak cemas dan kebingungan. "Sebenarnya ada masalah apa lagi denganmu, Abu Nawas? Kenapa sampai pengawal istana datang menjemputmu?" gumam salah satu temannya. Abu Nawas dengan tenang dan penuh percaya diri menenangkan mereka. "Ah, kalian tenang saja. Ini cuma masalah kecil. Aku bisa menyelesaikannya sendiri." Ucapannya begitu mantap, seolah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan langkah santai, Abu Nawas pun bersiap untuk berhadapan dengan Baginda Raja, tanpa sedikit pun memperlihatkan kekhawatiran di wajahnya. Abu Nawas pun berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja yang sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, Baginda Raja segera bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa alasanmu melanggar aturan yang berlaku di negeri ini?" Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak tergoyahkan oleh kemarahan Baginda Raja. Dengan penuh kesabaran, ia menjawab, "Paduka yang mulia, semua itu terjadi karena mimpi buruk yang saya alami semalam." Jawaban Abu Nawas membuat seisi istana terperangah. Para pengawal, pejabat, hingga para penasihat yang ada di ruangan itu memandangnya dengan tak percaya. Bagaimana bisa Abu Nawas menggunakan mimpi sebagai alasan? Baginda Raja yang penasaran sekaligus bingung dengan penjelasan Abu Nawas bertanya lebih lanjut, "Mimpi buruk? Ceritakan lebih lanjut, Abu Nawas." Dengan gaya khasnya yang penuh keluasan, Abu Nawas mulai bercerita. "Dalam mimpi itu, Paduka, saya berada di dunia yang sangat aneh. Dunia yang penuh dengan kebingungan. Semua aturan yang kita kenal baik, orang-orang yang seharusnya mematuhi hukum malah melanggarnya. Mereka memaksa saya untuk ikut melanggar aturan, dan itu membuat saya ketakutan." Semua yang mendengar cerita Abu Nawas tak bisa menahan rasa ingin tahu.
bagaimana mungkin mimpi buruk bisa dijadikan alasan untuk melanggar aturan. Namun, Abu Nawas tetap tenang, penuh percaya diri, seolah tahu betul kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja mulai tersenyum. Meski berusaha menahan rasa penasaran, namun Abu Nawas belum selesai dengan ceritanya. Paduka yang mulia, lanjutnya, ketika saya terbangun, mimpi itu terasa begitu nyata. Mimpi buruk itu mempengaruhi pikiran saya, sehingga tanpa sadar saya melakukan sesuatu yang salah di dunia nyata. Saya yakin semua ini akibat dari pengaruh mimpi tersebut. Ucapan Abu Nawas membuat beberapa orang di sudut ruangan mulai tertawa kecil. Bahkan Baginda Raja pun tak bisa lagi menahan tawa. Dengan tawa pelan, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kau sungguh ingin menyalahkan mimpimu untuk kesalahan yang kau lakukan?" Dengan wajah serius namun diselingi senyum tipis yang khas, Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka, bukankah mimpi bisa membuat seseorang gemetar ketakutan? Jika mimpi saja bisa begitu menguasai hati dan pikiran kita, bukankah masuk akal jika mimpi buruk juga bisa menyebabkan seseorang melakukan kesalahan?" Baginda Raja terdiam sejenak. Kemudian Baginda tertawa terbahak-bahak. Kali ini Abu Nawas pun berhasil lolos dari hukuman, dan semua orang di istana tersenyum kagum atas kecerdasannya. Ia menunjukkan sekali lagi bahwa dalam menghadapi masalah, terkadang akal yang cerdik bisa lebih kuat daripada kekuatan atau otoritas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.